Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali rahmat, banyak sekali nikmat, banyak sekali rezeki. Kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Alhamdulillah, pada malam ini kita sampai di akhir Ramadan, malam ke-28. Allah berikan kesehatan untuk kita bisa melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan ini. Bisa kita melaksanakan qiyamul lail walaupun dengan suasana yang sangat terbatas. Suasana COVID-19 di mana kita tidak bisa melaksanakan ibadah ini di masjid bersama-sama. Namun kita berharap Allah tidak mengurangkan pahalanya untuk orang yang tetap menegakkan sholat di dalam bulan Ramadan ini di rumah mereka masing-masing, bersama keluarga mereka masing-masing. Harapan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita, semua dosa-dosa kita, dan kita kembali suci seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kepada kita banyak hal. Bagaimana kita bisa menghadapi hidup ini? Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini? Bagaimana kita menjadi umat Nabi yang mulia ini? Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang mulia? Sehingga kehidupan kita di dunia menjadi kehidupan tenang, menjadi kehidupan bahagia. Beliau menuntun kita dengan jalan petunjuknya menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di alam akhirat, kehidupan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang baik, di mana orang-orang yang beramal soleh, di mana orang-orang yang beriman akan ditempatkan di dalam surganya. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang-orang beriman, beramal soleh, Allah tempatkan di dalam surganya, surga Firdaus. Itulah tempat yang baik untuk dia. Mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha, dan mereka tidak akan mau pindah dari tempat itu.
saudara-saudara kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang muslim yang kuat, menjadi seorang muslim yang memiliki kekuatan lahir, kekuatan batin, kekuatan zahiriyah, kekuatan batiniyah, kekuatan spiritual, kekuatan material. Rasul ajarkan kepada kita. Rasul menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang muttaqin itu adalah orang-orang yang mampu untuk membahagiakan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Untuk mampunya kita memberi manfaat kepada orang lain, kita mesti kuat. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah, dengan para sahabat-sahabat yang lain bisa menjadi kuat, sehingga mereka adalah orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang suka berinfak, orang-orang yang suka membantu orang-orang yang kesusahan, orang yang mampu membantu anak-anak yatim, membantu fakir miskin. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mendapatkan harta yang halal dan harta yang banyak, sehingga kita mampu untuk berbuat sesuatu yang terbaik untuk alam ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengajarkan umatnya bekerja dengan benar. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Dia mengajarkan bagaimana beternak. Di waktu kecil Rasulullah gembala kambing. Dia mengajarkan kepada masyarakatnya bagaimana berdagang. Di umur yang masih belasan tahun, Rasulullah telah ikut melakukan misi perdagangan internasional. Perjalanan perdagangan dari Mekah menuju Syams. Ini bukti nyata bahwa sesungguhnya Rasul ini mengajarkan yang benar kepada umatnya, bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang mampu. Di antara cara untuk menjadi orang yang mampu itu, Rasulullah mengajarkan untuk berdagang. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah SAW, tis'atu i'syari rizki fit tijarah. 9/10 dari rezeki itu ada dalam perdagangan. Hadis riwayat Abu Nuaim. Walaupun ada orang yang mengecam hadis ini lemah, tetapi dari segi isinya hadis ini luar biasa. Rasulullah SAW membuktikan bahwa sesungguhnya berdagang itu merupakan tindakan yang paling benar di dalam mencari harta, di dalam berekonomi, di dalam mengumpulkan harta dan untuk dikembalikan kepada masyarakat harta itu.
dagang adalah yang utama. Tapi Rasulullah berdagang itu luar biasa, bukan sama dengan kita. Perbedaan utamanya, ya, dia membentuk diri dia menjadi orang takwa. Para sahabat-sahabat yang akan berdagang juga menjadi orang-orang bertakwa. Karena janji Allah, orang-orang bertakwa itulah yang Allah nanti berkati kehidupannya, berkati perdagangannya, berkati keuntungannya, berkati penyalurannya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'aghasnahum bima kanu yaksibun. Surah 7 Al-A'raf ayat 96. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan turunkan kepada mereka keberkatan dari langit dan dari bumi. Kalau Allah turunkan keberkatan, semua jadi indah, semua jadi mudah, semua menjadikan segala sesuatu itu gampang, tidak sulit. Kenapa bisa terjadi? Karena Allah memberkahi. Kita tanya diri kita, masyarakat kita, kenapa umat Islam banyak yang gagal di dalam berdagang? Karena dia tidak membentuk diri dia menjadi masyarakat yang takwa. Takwakan diri kita. Jadilah hamba Allah yang soleh. Jadilah hamba Allah yang takut kepada Allah. Jadilah hamba Allah yang jujur. Lalu kita berdagang. Kalau itu terjadi, nanti Allah akan menurunkan keberkatannya. Ada suatu kisah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat di Madinah, lawan dia berdagang itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi dari dulu terkenal hebat-hebat. Masyarakat Madinah senangnya belajar dengan Yahudi. Kenapa? Karena dia naruh harga agak murah sedikit, jadi orang rebutan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami selalu kalah oleh Yahudi ini di dalam berdagang." Rasulullah tanya lagi, "Kenapa?" Karena dia harganya dimurahkan sedikit ya Rasulullah. Rasulullah tanya, kenapa dia bisa lebih murah? Nah, kuncinya ya Rasulullah, timbangannya dia kurangkan. Jadi yang 10 ons itu dijadikan 9 ons, dibilang 1 kilo. Lalu dia jual. Harganya sedikit lebih murah. Nah, kalau begitu kata Rasulullah, timbangan kamu mesti pas. Oke Rasulullah. Terus harga kamu, ya, harga kamu tetap pada harga biasa, tapi sampaikan kepada masyarakat bahwa timbangan kamu benar. Besok kembali lagi, ya Rasulullah, tetap juga Yahudi lebih menang daripada kami.
Kata Rasulullah, besok kalau kamu dagang, timbangannya pas, harganya tidak dirubah, tambahkan sehingga timbangannya itu menjadi lebih. Tapi untung kami kan jadi sedikit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, gak apa-apa, biar untung kamu sedikit, yang penting orang banyak belanja. Setuju. Nah besoknya dagang lagi. Ketika berdagang besoknya, para sahabat ngasih timbangan cukup, kemudian ditambah sehingganya lebih 1 kilo. Kemudian harganya bersaing dengan Yahudi. Akhirnya orang lama-lama berlomba-lomba membeli kepada masyarakat Islam, ditinggalkan Yahudi. Kenapa? Karena kejujuran. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ayat 8. Mereka ini, orang-orang beriman ini, selalu menjaga amanah yang Allah berikan kepada dia. Janji dia jaga, amanah dia jaga. Nah, jadi kembali kepada umat Islam. Kalau umat Islam di Indonesia ini jujur, kalau umat Islam yang berdagang ini takwa, kalau umat Islam yang berbisnis ini amanah, takwa, kemudian ditambah lagi dengan cerdas, fatonah, ya, dia amanah, dia bertakwa, dia cerdas, pintar, insya Allah, ya, Allah akan turunkan berkahnya kepada dia. Berkah dari langit dan bumi. Kalau seandainya manusia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah dari langit dan bumi, insya Allah orang Islam itu pasti menang. Dan janji Allah, qad aflahal mu'minun. Al-Mu'minun ayat 1. Sungguh pasti orang-orang beriman itu akan menang. Kenapa mereka menang? Di antaranya tadi, dia jujur. Ya, dia jujur. Walazina hum li amanatihim wa adim raun. Amanah dia berikan kepada yang benar. Saudara-saudara kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau kuat, kita mau menang, salah satu cara yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah umat Islam mesti mau melakukan perdagangan ini secara baik, memiliki ketakwaan di dalam dirinya, memiliki keimanan dalam dirinya, memiliki kejujuran dalam dirinya, memiliki kepintaran di dalam dirinya. Insya Allah, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Nanti Allah akan tukar. Kalau hari ini mungkin pedagang-pedagang muslim adalah pedagang-pedagang yang rendahan, insya Allah akan berubah dari rendahan menjadi orang-orang yang tinggi, menjadi orang-orang yang hebat. Al-Islamu ya'lu wala yu'lain. Insya Allah, Allah akan menangkan umat Islam karena Allah berjanji akan memenangkannya. Saudara-saudara, demikian saja kajian kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kepada kita rezeki yang mulia, memberikan kepada kita petunjuk yang mulia, dan kita berjalan sesudah Ramadan ini menjadi manusia yang lebih kuat, manusia yang lebih hebat, manusia yang bisa memikul amanah menjadi khalifah di permukaan bumi ini, memberikan kebaikan kepada alam, kebaikan kepada manusia lain, dan insya Allah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.